Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari grup 2. Izin untuk mempresentasikan percobaan 5 kimia fisik dengan judul konsentrasi kritis misal, KKM, dan entalpi delta H dari gelatin pada berbagai suhu. Next. Baiklah, langsung saja pada landasan teori. Apa itu entalpi? Entalpi itu merupakan ukuran total energi dalam suatu sistem termodinamika yang mencakup energi dalam atau internal dan energi yang dibutuhkan untuk membuat ruang bagi sistem seperti tekanan dalam volume. Nah, perubahan entalpi atau delta H ini menunjukkan jumlah panas yang dilepaskan atau diserap selama reaksi berlangsung pada tekanan tetap. Lalu, konsentrasi entalpi dari gelatin pada berbagai suhu ini merujuk pada bagaimana perubahan suhu mempengaruhi energi yang terlibat dalam proses pelarutan atau pembentukan struktur dari gelatin tersebut. Nah, konsentrasi kritis misel atau critical misel concentration atau biasa disebut juga dengan CMC itu merupakan konsentrasi minimum surfaktan di dalam larutan di mana molekul-molekul surfaktan mulai membentuk struktur misel. Di bawah CMC, surfaktan hanya berada dalam bentuk monomer yang tersebar di dalam larutan. Ketika konsentrasi meningkat melewati titik CMC, molekul-molekul mulai berkumpul dan membentuk misel untuk menurunkan energi bebas sistem. CMC atau juga disebut dengan critical missile concentration, ini juga membentuk misel untuk menurunkan energi bebas sistem. Dan CMC ini juga bergantung pada suhu, jenis, dan juga elektrolitnya. Next. Baik, adapun untuk alat dan bahan yang digunakan. Pada alat, ini kita menggunakan batang pengaduk, bunsen, alat tegangan muka, gelas ukur, gelas kimia, kaki 3, kaca arloji, labu ukur, pignometer, pipa kapiler, pipet volumetrik, spatula, termostat, dan juga termometer. Next. Adapun bahan yang kita gunakan pada percobaan ini adalah dua bahan, yaitu aquades dan juga gelatin. Next. Baiklah, di sini akan menjelaskan eh, skema atau prosedur kerja. Yang pertama, 5 gram gelatin dilarutkan dalam 1 liter aquades, lalu dipanaskan hingga gelatin seluruhnya larut. Lalu diambil larutan dalam beberapa variasi volume, seperti 42, 44,4, 44,8, 45,2 dan seterusnya. Lalu diencerkan dalam labu ukur 100 ml untuk bisa mendapatkan konsentrasi 2,10, 2,20, 2,24, 2,26 dan seterusnya. Lalu dimasukkan dalam piknometer masing-masing konsentrasi. Lalu diukur dengan dengan tegangan muka dengan metode tetes pada suhu 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, dan 33 dan 35. Lalu setelah mendapatkan data, dibuatkan grafik tegangan muka terhadap konsentrasi masing-masing suhu. Lalu dibuatkan grafik Lenz terhadap 1/T. Adapun hasil dan pembahasan pada percobaan ini, yang pertama yaitu ketinggian pipa kapiler pada berbagai suhu. Yaitu dari tabel dapat dilihat bahwa semakin tinggi suhu, umumnya ketinggian cairan di pipa kapiler juga bertambah. Semakin besar konsentrasi, ketinggian pipa kapiler juga cenderung meningkat, terutama pada suhu rendah sampai ke sedang. Namun pada beberapa titik, terutama pada konsentrasi yang lebih besar, kenaikan suhu kadang tidak selalu naik, cenderung stabil atau turun sedikit. Artinya, baik suhu maupun konsentrasi sama-sama mempengaruhi kenaikan cairan di pipa kapiler. Tapi pengaruhnya tidak selalu sama setiap kondisi. Next. Yang kedua yaitu penentuan tegangan permukaan pada berbagai suhu. Berdasarkan tabel, ketika suhu meningkat, nilai tegangan permukaan cenderung menurun. Hal ini sesuai dengan sifat umum cairan, di mana kenaikan suhu menyebabkan ikatan antar molekul melemah, sehingga tegangan permukaannya menurun.
Meskipun ada beberapa data yang fluktuatif, tetapi pola umumnya tetap menunjukkan hubungan terbalik antara suhu dan tegangan permukaan. Selanjutnya, ini merupakan grafik-grafik dari berbagai suhu. Pada suhu 15 didapatkan puncak tertinggi yaitu sekitar 48,604. Kemudian pada suhu 17 yaitu sekitar 38,724. Pada suhu 19 yaitu 53,8461. Kemudian pada suhu 21 yaitu 56,29365. Selanjutnya, pada suhu 23, puncak tertingginya yaitu 56,29365. Pada suhu 25, puncak tertingginya yaitu 58,7412. Pada suhu 27, yaitu 61,18875. Pada suhu 20 Pada suhu 31 derajat didapatkan puncak tertingginya yaitu 63,6363. Selanjutnya pada suhu 33 derajat Celcius didapatkan puncak tertingginya yaitu 63,6363 dan terakhir pada suhu 35 derajat Celcius didapatkan puncak tertingginya yaitu 66,1206. Selanjutnya tabel C atau hubungan antara suhu tertinggi terhadap nilai KKM. Di mana pada suhu yang awal kita ubah suhu dari derajat Celcius menjadi Kelvin dengan menambahkan 273 Kelvin. Maka didapatkan suhu-suhu sebagai berikut. Adapun untuk mencari nilai 1 per T, yaitu dengan membagi 1 dengan suhu yang sudah diubah menjadi Kelvin. Selanjutnya untuk mendapatkan nilai KKM, yaitu dengan melenkan nilai dari KKM, maka didapatkan nilai len KKM-nya. Selanjutnya yaitu D, yaitu data hasil kesimpulan percobaan. Untuk mencari nilai delta H, yaitu dengan menggunakan rumus delta H sama dengan slope dikali R, di mana nilai R sudah memiliki ketentuan yaitu 8,314 Joule mol per Kelvin. Selanjutnya untuk mencari nilai delta G yaitu menggunakan rumus delta G sama dengan minus R kali T dikali len KKM. Dan untuk mencari nilai delta S yaitu dengan rumus delta H dikurang delta G per T. Maka didapatkan nilai-nilai sebagai berikut ini. Dan kesimpulan dari percobaan ini adalah berdasarkan hasil percobaan dapat diketahui bahwa konsentrasi kritis misal adalah konsentrasi di mana misal mulai terbentuk. Nah, dari percobaan ini didapatkan bahwa misal reaksi bersifat eksoterm atau reaksi melepaskan panas dari sistem